Oke, podcast Radif episode 2 action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak-kakak semuanya, kita kembali lagi nih di podcast Radif atau Radif Podcast ya namanya ya. Nah hari ini di kesempatan kali ini podcastnya sama saya nih kebetulan, karena kalau episode kemarin sama Kak Raka, kalau episode 2 kali ini sama saya Kak Eskia gitu, dipanggilnya Kak Eski aja. Kak Eski. Nah, kalau di podcast episode kemarin itu kita agak kulik sedikit ya. Kemarin kan kita ngobrolin tentang bagaimana sih peran pramuka gitu kan di bulan Ramadan. Apa aja sih yang bisa kita sebagai anggota pramuka itu laksanakan atau lakukan di bulan Ramadan gitu. Nah, kalau di podcast yang episode 2 kali ini kita bakal membahas agak sedikit lebih berat dan lebih dalam gitu ya. Mungkin agak lebih serius tapi kita santai aja lah, ngobrol-ngobrol aja, karena mungkin episode kali ini tuh bakal bercerita atau berdiskusi tentang masih relevan nggak sih pramuka di perguruan tinggi, karena mesti kayaknya kakak-kakak sekalian ini juga sering dulunya itu kan mendengar desas-desus kayak, loh kamu masih pramuka gitu waktu udah masih menjadi mahasiswa gitu. Nah tapi sebelum mulai nih kakak-kakak sekalian, kita mau kenalan dulu sama narasumber yang sudah ada di depan saya gitu, yang sudah sangat senior, sebetulnya lebih senior dari saya. Kayaknya saya tidak deh. Nah, kalau yang pertama dari yang sebelah kanan saya dulu kali ya, ada Kak Rizka. Halo Kak. Teman-teman Boleh semuanya. disapa. Halo kakak-kakak semuanya. Gimana Kak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Gimana? Kesibukannya apa kali ini? Kesibukannya bekerja, tapi kan ini sudah libur sekolah ya, jadi ikut libur. Ikut libur. Masih menjadi mahasiswa Kak? Sudah lulus. Alhamdulillah. Sudah gabut Sudah ya. bekerja. Tapi berarti dulu pernah berada di posisi mahasiswa yang berpramuka gitu ya? Iya betul sekali. Itu kira-kira waktu dengar kayak teman-teman kan mesti banyak yang bilang nih, kayak saya juga kadang di kampus tuh ada yang bilang, loh kamu masih pramukaan terus sih, kan udah jadi mahasiswa gitu. Rasanya gimana? Rasanya sih, lah masa nggak tahu gitu, tapi nggak langsung diucapin kayak, loh Rizka kamu masih pramuka, emangnya ada pramuka di apa ada di Unisula gitu. Loh ada loh ya yang itu loh, sering kegiatan-kegiatan yang ramai yang lain itu. Oh ya bagus sih gitu. Mereka sih kayak mendukung ya teman-teman. Alhamdulillah kalau support ya, karena kan kadang nggak, beberapa ada yang masih yang agak gimana gitu ngelihatnya, Iya, masih pramuka-pramukaan. Pramuka beneran sebenarnya. Pramuka-pramukaan, sorry. Oke, kalau yang di sebelah Kak Rizka ini ada Kak Ulin. Halo Kak. Halo. Selamat siang ya. Ini kita podcastnya di siang hari kebetulan. Selamat siang berarti. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini Kak? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih bisa kesini kan. Tadi perjalanan dari jam berapa menuju ke sini? Ya kurang lebih hampir setengah jam ya tadi, kan dari bawah tadi, dari kebetulan domisili masih di daerah Bulus Talan. Jadi kita perjalanan dari Bulus Talan sekalian tadi Jumatan di bawah ya, jadinya agak telat, jadi janjiannya tadi jam 1 kemarin. Iya. Nggak Telat apa-apa. setengah jam. Nggak apa-apa, kan yang lebih senior kita harus menunggu ya. Pelanggaran. Gak apa-apa, kita menunggu. Iya. FYI Kak Ulin juga dulu mahasiswa yang berpramuka ya Kak? Sampai Alhamdulillah kebetulan memang Ceritakan saya dari juga pengalamannya. pernah menjadi anggota Racana Diponegoro kebetulan. Tahunnya 2006, pelantikan 2000, dilantik anggota 2006, tapi LPK di 2008. Jadi ada 1 tahun kita off, nggak ikut aktivitas, baru aktif di 2008 sampai selesai. Jadi di Pandega, kebetulan mencicipi Pandega juga. Mencicipi dan menikmati Pandega. Jadi enak ya. Ada enaknya, ada tantangannya, ada serunya, ada nano-nanonya lah. Dulu pernah dengar ada kayak gitu teman-temannya Kak? Ya kita dulu memang sering ya dengar itu, kayak itu pasti. Wah, Jono Pramuka toh. Oh, nanti kita jelaskan. Dulu masih pertanyaan itu bukan
bukan ngeledek tapi lebih ke penasaran, Iya, betul. pengen tahu. Oh iya toh, ada toh. Bahkan dulu masih era awal-awal penggodokan undang-undang gerakan pramuka, Ah, ada yang nanya, loh, oh ada toh pramuka di Undip itu ada pramuka. Ya, pas ada diskusi itu. Oh, iya. akhirnya tapi kan tetap tahu dan berkembang. Bahkan sampai sekarang ya Kak. Masih Sampai ya alhamdulillah dimintain tolong sama kakak-kakak untuk membantu di Rajana Diponegoro sampai sekarang. Jadi pembina. dari yang anggota muda sampai menjadi anggota dewasa Dewasa. sekarang ya kan. Ya Begitu. diikuti semuanya. Begitu setia Berarti dan udah nggak mencicipi lagi itu, udah menyelam gitu. Sejarahnya sudah kayak ibarat Sebagian kata dari pramuka sejarah. mengalir dalam darah saya. Buset. Gitu ya. Nah kalau yang di sebelahnya Kak Ulin, ini yang terakhir ada Kak Andika. Halo semuanya. Gimana Kak? Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Tadi kayaknya berangkat ada yang nemenin ya. Kok di sini nggak ada? Udah berpindah tugas lagi. Oh gitu. Jadi Pindah sekarang nemenin sendiri. orang. Oke, kesibukannya apa hari ini? Alhamdulillah Akhir-akhir masih menjadi mahasiswa aktif. Kalau kakak di sini kan udah mahasiswa non aktif, ini udah bukan mahasiswa lagi. Kalau saya masih mahasiswa aktif, masih semester 6 kebetulan di Undip juga. Nah, selain ini nih di Pramuka sebagai apa sih? Kan ada Waduh. yang penasaran ya, siapa tahu yang nonton gitu. Ya, saya pramuka sendiri di Racana Diponegoro sebagai ketua Dewan Racana Diponegoro 2026. Oke, agak punya jabatan ya. Oh iya Kak Rita juga di mana Kak? Dulu. di sini. Di Pramuka Oh, iya. maksudnya. Iya nggak salah di sini ya. Di Sultan Pramuka. Agung sekarang namanya. ini ya. Iya. Kalau sekarang sedang menjabat sebagai 02 Dewan Kerja Kota Semarang. Oh, Jadi wakil iya. gitu. Jadi wakil Dewan Kerja Kota Semarang. Kalau Berarti ini ibu pramukanya Kota Semarang gitu. sebagai ikon pramukanya Kota Semarang gitu ya. Kalau ini ikon pramukanya Racana Undip gitu. Bisa lah. Oke, apa mau naik nanti? Nggak boleh Nanti dulu. Di Undip dulu saja, diselesaikan dulu gitu. Tapi menikmati ya Kak menjadi pramuka di Undip. Alhamdulillah menikmati karena banyak manfaat yang kita dapat juga. Ya walaupun banyak sering-sering tadi kayak yang Kak sampaikan, tiba-tiba waktu pakai SPL, salam pramuka, tiba-tiba di jalan kayak gitu kan sering. Iya benar. Ini kita pengalamannya sama ya berarti. Atau bahkan misalkan lagi di kelas dan kebetulan habis kegiatan atau mau kegiatan kan kita pakai SPL gitu. Coba tanya, "Loh, anak SMA mana?" Bener ya, saya juga sering sih kalau di kampus tiba-tiba kayak salam pramuka dulu, salam pramuka gitu kan. Tapi itu jadi cerita sebenarnya ya, lebih ke bukan jadi ejekan tapi malah jadi mungkin motivasi juga sama kayak kita juga akhirnya terpancing buat cerita panjang lebar nih tentang keseruan di pramuka gitu. Nah, menyinggung topik yang lagi panas, nggak lagi panas sih sebenarnya. Dingin ini. Makanya. Yang lagi sering eksis di kalangan perguruan tinggi, pramuka perguruan tinggi gitu. Kan masih ada beberapa yang mempertanyakan sebetulnya pramuka di perguruan tinggi itu manfaatnya apa sih gitu. Kalau bisa dilihat masih penting apa enggak gitu Kak, kalau berpramuka di perguruan tinggi. Padahal kan kita udah berpramuka juga kan dari SD, mungkin ada beberapa yang sudah dari SD, dari SMP, terus SMA. Kok masih perguruan tinggi juga masih harus berpramuka? Emang masih penting ya pramuka sampai perguruan tinggi gitu kan? Ada beberapa orang yang bertanya-tanya. Nah, mungkin di sini bisa dijawab nih sama kakak-kakak yang ada di depan saya, siapa tahu. Ada jawabannya. Yang mana dulu nih? Mana dulu Yang nih? Kak Rizka dulu Ah, mungkin iya, ya. Saya dari yang paling muda dulu. Aduh. Oke ya, mungkin kalau misalkan manfaat pramuka di perguruan tinggi yang saya rasakan juga cukup jauh berbeda ketika pramuka masih masa-masa sekolah SD sampai SMA. Iya, Kalau dulu juga, SD sampai SMP kebetulan kurang aktif karena sekolahnya juga nggak begitu ada pramuka. Baru di SMA baru terjun dan ditabrak sama corona. makin jadi aneh, ambigu lagi iya, itu. ini ya. Mau aktif tapi nggak bisa aktif karena ada corona. Nah, waktu masuk ke perguruan tinggi cukup kerasa berbeda itu dari pola pembinaannya sih. Kalau misalkan dulu kita masih nginduk sama pembina lah, kita masih harus ikutin arahannya pembina, harus kayak gimana, bahkan kegiatan pun bisa dibilang diatur semua oleh pembina, kita yang menjalankan. Nah, kalau di
di perguruan tinggi itu lebih kita yang langsung eksekusi sendiri, mandiri gitu. Iya. Pembina mengarahkan, memberikan nasihat. Mungkin itu sih, sama satu lagi disesuaikan dengan konsep Tridharma perguruan tinggi juga. Ada pengajaran, pelatihan, pendidikan atau pengajaran, pelatihan dan masyarakat, pengabdian masyarakat. Mungkin itu yang cukup berbeda sih, Kak. Oke, kalau kerasa nggak sih manfaatnya waktu jadi pramuka di perguruan tinggi? Cukup kerasa ya, dilihat dari manfaat networkingnya dan juga yang lainnya itu cukup kerasa banget lah. Mungkin dari kakak yang lain juga yang sebelumnya pernah merasakan dan tidak merasakan corona juga, siapa tahu kan lebih kerasa lagi itu manfaatnya. Betul. Saya agak relate sebenarnya ya, karena SMA juga Sama. kepotong corona nih, kita Sama, senasib. sama. Oh, sama juga. Sama. Tapi Sama, nggak betul. terlalu. Sama. Sama juga katanya Ulin. Masih seumuran ya kayak kita. Biar seumuran. Kalau Kak Rizka gimana nih, kan tadi sama juga kepentok corona, tapi kayaknya Mm-mm. nggak lebih lama daripada kita gitu ya. Sama sih, saya tuh kepentok corona pas kelas 11. Ah. Kelas 11 sampai kelas 12, jadi tuh saya benar-benar nggak merasakan bangku kelas 12. Habis itu kuliah 1 semester itu kan masih corona ya, Iya. masih benar. corona, habis itu Oh, baru iya. masuk. Pas masuk itu tuh saya, karena emang jiwanya pramuka ya, saya tuh mencari ada nggak sih ekstra pramuka gitu kan. Akhirnya ikut di Racana gitu, bersama kakak-kakak yang sudah berpengalaman. Saya nimbrung di sana, jadi tuh benar-benar pemikiran yang masih bocil SMA tuh tiba-tiba bisa lebih luas gitu loh, sama kakak-kakak di Racana gitu. Terus untuk kegiatannya juga tuh lebih bervariatif, kayak nggak terbelenggu gitu loh. Kalau dulu pas di SMA tuh kan kayak lomba, mungkin kemah gitu ya. benar sih. Nah, ketika di Racana tuh kayak menemukan kebebasan yang bener-bener aku suka gitu. Dulu aku suka yang wisata, yang kesenian kayak gitu. Jadi aku udah tahu nih mau kemana gitu kan, milih kayak sakanya apa gitu kan, saka pariwisata gitu sih. Menemukan manfaat-manfaat yang banyak, apalagi manfaatnya itu sesuai kesukaan kita gitu. Oh, berarti Kak Rizka dari SD sudah berpramuka. Sudah. Wes. Kalau ini sama ini, darah pramukanya udah lebih mendalam lagi. ya, Atau jangan-jangan orang tuanya juga aktif di pramuka. Itu biasanya faktornya. Mungkin ini hatinya kalau dibelah tunas kalau serem kalau hatinya ada tunas kelapanya. Tapi berarti mengalami pramuka di SMA juga ya. Iya, alhamdulillah jadi pradana. Iya. Kayak pradana. Alhamdulillah, meskipun pradana cuma beberapa Online ya, bulan ya. pradanya online. Ya kalau saya dulu agak sedikit cerita, dulu masuk SMA juga udah corona Kak. Jadi mau berpramuka juga nggak bisa. Terus habis itu udah selesai corona, malah udah kelas 12 nggak bisa juga ikut pramuka. Jadi nggak merasakan gimana rasanya pramuka di SMA gitu. Jadi agak sedih sih. Tapi pas kuliah masuk pramuka keren sih, kayak jiwanya tuh aku masih pramuka gitu. Nah, penasaran sih lebih. Nah, kalau penasaran masih ada waktu panjang ya kalau ya. Masih ada anggota dewasa kan masih betul ya. Masih bisa dilanjut enggak? Masih dilanjut. Tapi itu sampai akhir hayat Aduh, saya. Masih ada tambahan lagi untuk siapa tahu jodohnya di pramuka. Atau ini Kak Ulin apa? Slot pembina masih ada nggak Kak? Agak takut. Kayaknya masih mungkin. Oke, kita beralih langsung, kita kembali ke topik ya guys. Kalau dari Kak Ulin sendiri gitu, itu sudah dari kecil dulu berpramuka atau bagaimana? Ya alhamdulillah. Saya juga kebetulan dari kecil ya, dari SD mungkin kita sudah aktif di pramuka, mulai dari siaga penggalang, baik itu di gugus depan sekolah maupun di gugus depan teritorial. Kebetulan waktu saya masih di daerah asal saya itu masih aktif gugus depan teritorial, kebetulan. Kalau ada yang ngerti di Cepu ada gugus depan namanya Pusdiklat Migas. Di sana saya dididik mulai dari siaga, penggalang, penegak, banyak belajar di sana dengan kakak-kakak. Kemudian di gugus depan sekolah juga aktif juga, bahkan di beberapa event daerah juga kita ikut LT4. Sempat ikut di cabang juga kebetulan, sampai kemudian kuliah baru kita coba untuk melanjutkan. Sebenarnya melanjutkan itu hanya mencari apa yang beda dari
masa-masa sebelumnya. Karena sama-sama coklat, sama-sama pramuka, tapi apa yang beda? Karena karakteristiknya pelajar dan mahasiswa beda. Tuh. Makanya apa sih yang beda gitu? Itu yang kebetulan dicari. Walaupun sebenarnya juga mencari alternatif kegiatan lain di awal masuk. Pastilah untuk yang mahasiswa baru pasti akan tertarik awal-awal pasti ke pecinta alam yang kayaknya brandingnya lebih keren. luar keren, luar biasa. Dan kebetulan waktu itu kan di era-era 2000-an masih hype-nya itu adalah alam terbuka, aktivitas alam terbuka. Dan waktu itu ya mungkin ada yang acara-acara TV yang alam terbuka di waktu itu masih ada Kompas TV dan kawan-kawan, tapi masih sebelumnya itu ada aktif kegiatan alam terbuka gitu. Itu sangat menarik sehingga branding dia gede banget gitu kan. Tapi kita coba untuk apa yang beda karena kita di awal kan di pramuka. Aktivitasnya entah itu lomba, entah itu materi yang lebih banyak ke teknis kepramukaan. Ya mungkin belajar tali temali, belajar semapur, morse dan kawan-kawannya itu pasti kayak itu kenapa orang melihat kita itu pramuka pasti Membosankan gitu ya. pasti itu aja. ya Itu lagi. tepo-tepo dan lawan-kawannya Pasti kemah lagi. kemah lagi Panas-panasan. gitu. Tapi masuk di perguruan tinggi kayaknya beda, karakteristiknya beda. Kebetulan waktu itu memang explore kita sebagai seorang anggota yang juga mahasiswa diberi ruang untuk explore yang sangat luas. Kita waktu itu karena di Raja Diponegoro konsep itu ada di Pandega Bakti, tapi waktu itu Pandega Baktinya masih aktif, jadi kita runut dari bawah, mulai dari muda kita asisten kegiatan panitia, kemudian sebagai kalau Madya berarti waktu itu karena waktu itu masih muda itu sebelum LPK, Madya setelah LPK, jadi kita masih jadi asbid kalau Madya, kemudian di Dewan lebih banyak manajemen sebuah organisasi. Kita memanage sebuah organisasi, tapi juga menyelipkan aktivitas-aktivitas di luar ruangan. Karena memang orientasi kita double. Dan tidak perlu diakui bahwa Raja Diponegoro waktu itu yang unggul dari semua perguruan tinggi dan trademark, bukan unggul ya. Trademarknya adalah manajerial dari sebuah organisasi. Tertib, rapi, sehingga kita bergerak secara organisasi gitu. Kalau ada ketuanya hilang, yang menggantikan siapa? Itu akan tertata secara rapi gitu. Kita nggak akan bingung. Nah disitulah kita belajar banyaknya di situ. Kalau di luar ruangan kita lebih banyak main, nyantai, jalan-jalan, piknik gitu. Chill. Ya sekarang bahasanya chill. Kalau kita jalan-jalan paling ke Gedung Songo, kemana, ke gunung. Akhirnya yang muncul waktu itu kalau nggak salah setelah kita masuk ke masa Pandega Bakti terutama, ada konsep untuk diklat survival. Jadi kita turun di pos kebun teh, kita drop jalan, kemudian kita bermalam di di Perumasan. Aktivitas kita semalam di sana, besoknya pulang dijemput di sana. Itu awal-awal kita adalah konsep bagaimana kita membentuk agar tertarik gitu loh. Karena waktu itu memang hype-nya lagi pengen terbuka terus nih anak adik-adik ini gitu kan, harus diakomodir gitu. Biar menarik mahasiswa. Itu harus. Nah, kalau dilihat dari sebetulnya kan perbedaannya sangat ada perbedaan gitulah antara dari pramuka yang di SMA ketika menjadi penegak, terus pramuka di perguruan tinggi, meskipun beberapa perguruan tinggi juga ada yang masih pakai penegak gitu ya. Tapi kalau dilihat manfaatnya, sebetulnya yang menjadi penasaran kakak-kakak sekalian juga kan di antara kegiatan-kegiatan mahasiswa seperti magang, terus kayak PKM, penelitian, lalu mungkin program wirausaha atau pertukaran mahasiswa itu kan lebih jadi target kakak-kakak mahasiswa karena bisa untuk entah meningkatkan value dan aktualisasi diri atau lain-lain. Itu juga menjadi tantangan kita juga sebagai mahasiswa yang berpramuka di perguruan tinggi. Nah, kira-kira itu yang bisa jadi apa sih? Jawaban. Bukan jawaban. Besarnya manfaat gitu lebih
di bagian mananya yang bisa kita ambil biar kita bisa menarik mahasiswa lebih banyak gitu. Atau mau dipikirkan dulu agak berat ya sebenarnya. Agak berat Ya, sebenarnya. sama kembali lagi sih kalau misalkan tadi Kak Eski juga bilang kalau misalkan sekarang kan HP-nya mahasiswa seperti magang dan sebagainya, sedangkan kalau mungkin kita bisa lebih ulik lebih dalam itu cukup aneh ketika mahasiswa yang masa semester 2 udah langsung magang. Nah itu kan perlu adanya pengalaman yang mungkin harus dia capai dulu atau dia alami dulu gitu kan. Nah itu bisa lewat organisasi juga termasuk pramuka gitu di awal-awal, dan mungkin awal-awal saya masuk juga belajar bagaimana problem solving, kepemimpinan, network, kerjasama tim juga. Nah itu yang kedepannya akan sangat berguna khususnya di dunia pekerjaan itu juga. Oke, berarti secara garis besar sebetulnya untuk bahan dasarnya gitu ya. Itu Basic skillnya untuk kita bawa saat magang itu kita carinya dari organisasi dulu gitu ya. Kalau ada pendapat lain gitu dari Kak Ulin atau Kak Rizka? Kalau menurut saya ya, garis besarnya manfaat ikut pramuka di perguruan tinggi itu lebih ke pengembangan karakter. Gitu. Kalau kita melihat perbedaan antara teman-teman yang non pramuka dengan yang pramuka itu sangat jelas gitu. Menurut saya tuh anak pramuka tuh lebih responsif, Kak. Kepekaannya tuh udah tinggi gitu loh. Jadi semisal kita nah, yang Udah lain mungkin tahu. taunya batuk atau apa, kita ngomong taunya kita butuh minum gitu kan. Kayak lebih responsif teman-teman. Karena anak-anak mahasiswa itu kan masuk di umur akhir remaja menuju dewasa awal ya. Teman-teman mahasiswa itu di dewasa awal, kalau menurut teori perkembangannya psikoanalisis Erik Erikson, mahasiswa Dari itu perkembangan. berada di antara keintiman sama isolasi, yang mana mahasiswa itu sedang membangun jati diri, membutuhkan orang lain untuk bersosialisasi, terus dia tuh berusaha menempatkan dirinya terhadap di masyarakat gitu. Jadi pramuka itu sangat penting. Kenapa? Kita kan belajar banyak ya. Ada juga di Pandega itu kita melaksanakan 3 tri. Tri bina itu apa namanya? Bina diri, Bina diri, bina satuan, bina sama masyarakat. bina masyarakat. Itu tuh benar-benar hal yang membantu mahasiswa untuk menuju perkembangan yang positif, perkembangan dirinya sesuai tahapnya yang positif gitu sih. Berarti sama ya, kurang lebih sebetulnya jadi pondasi kita untuk Iya. turun nanti di masyarakat. Terus juga kan kita nggak lama setelah menjadi mahasiswa kan menjadi masyarakat biasa pada umumnya kan, nggak mungkin kita nggak bersosialisasi. Maaf agak ini ya lidahnya. Kalau dari Kak Ulin sendiri? Ya pada prinsipnya semua sudah disampaikan, baik Kak Andika maupun Kak Rizka tadi sudah disampaikan garis besar, dan memang basicnya ada di situ. Tapi yang lebih perlu digarisbawahi bahwa mereka-mereka yang aktif di pramuka perguruan tinggi dalam hal ini khusus, dan umumnya mereka yang aktif di organisasi adalah kesiapan mereka menghadapi dinamika dalam masyarakat maupun dinamika dunia kerja. Mereka kan siap sekali responsif salah satunya, dan mereka mampu menempatkan diri harus seperti apa mereka dalam memposisikan diri dalam masyarakat maupun dalam lingkungan kerja. Itu yang garis besar mereka yang aktif di organisasi maupun khususnya di pramuka Racan Diponegoro ataupun di racana-racana yang lain. Walaupun karakteristiknya beda-beda ya, tapi tetap basicnya pasti seperti itu. Oke, emang pramuka itu karena dari basic awalnya juga untuk pembinaan karakter, jadi sebetulnya manfaatnya ya di situ kan, kita bisa membentuk diri kita biar lebih baik ke depannya. Terus juga kalau dengan teman-teman, dengan rekan-rekan yang lain itu bisa lebih menjadi manusia yang baik lah gitu kan. Nah, tapi tadi menyinggung soal usia nih Kak Rizka, saya jadi kayak keinget kalau di apa sih bedanya gitu pramuka antara SMA sama pramuka antara perguruan tinggi, mengingat sebetulnya nggak lupa beberapa perguruan tinggi itu masih ada yang bawa ambalan di pramukanya gitu, sedang dan tapi
nggak sedikit juga pramuka di perguruan tinggi yang sudah racana sekarang kan. Beberapa pramuka kayak Undip, terus mungkin UGM itu juga sudah pakai racana. Nah, tapi padahal kalau dilihat dari rata-rata usia mahasiswa itu juga masih yang mungkin bisa dibilang mahasiswa masuk itu masih di bawah usia penegak, masih di bawah 20 tahun gitu. Sebetulnya apa sih perbedaannya gitu antara kalau perguruan tinggi yang di bawah Ambalan dan perguruan tinggi yang di Racana, terus emang kerasa nggak sih perbedaannya? Nah, mungkin Kariska ya yang lebih tahu ya. Kalau saya kan Racana, jadi nggak tahu. Kariska dulu. Iya. Bahasan seru. Kalau pramuka memang harus mengikuti umur ya, bukan mengikuti jenjang pendidikan. Semisal umurnya masih 17 gitu, langsung ke Pandega gitu, nggak boleh, tetap masuknya di penegak gitu. Namun kan kita lihat juga kuantitasnya setiap perti itu beda-beda. Contoh yang perti saya dulu itu isinya kan nggak lebih dari 32 orang, maksudnya masih lingkupnya sedikit gitu loh. Jadi kayaknya nggak mungkin nih kita buat Bagi Ambalan dua sama Ambalan Racana gitu. Siapa yang mau ngurusi gitu kan. Jadi mau nggak mau ya udah, karena emang posisinya orangnya segitu dan kita juga menuju ke Pandega gitu ya. Setelah itu menuju Pandega, mau nggak mau kita berdinamika sesuai anak-anak Racana gitu. Nggak apa-apa sih untuk menuju kedewasaan yang lebih cepat gitu. Didewasakan oleh keadaan ini. Menyedihkan sebenarnya ya didewasakan. Paksa dewasa. Keadaan. Nah, berhubung bahas kedewasaan itu tadi aku jadi keinget kan, kayak lah kan sebetulnya usianya masih usia penegak gitu, tapi kita di beberapa perguruan tinggi yang sudah Racana kan otomatis akan dituntut untuk lebih mandiri dibandingkan usia penegak, karena memang rata-rata di Racana kan sudah menjadi usia Pandega. Itu sebetulnya menjadi beban nggak sih Kak, kalau menurut kakak-kakak sekarang? Bukan beban ya, mungkin tantangan juga untuk beberapa orang kan, cara mengatasinya gitu kira-kira gimana sih? Tadi menarik sih terkait perguruan tinggi, Pandega dan penegak. Ambalan itu kembali lagi untuk masalah psikologis ya, karena mahasiswa dan pelajar memiliki psikologis yang berbeda. Itu yang harus ditarik dulu, sehingga pada saat mereka keluar dari SMA dan menuju kuliah, mereka akan berpikir bahwa mereka bukan lagi siswa. Maka mereka secara psikologis umumnya mereka akan berpikir kalau masih penegak lagi malas Ini stigmanya udah berubah. Udah umum yang beberapa kali kita dapatkan dari teman-teman. Tapi memang ini diskusi yang menarik cukup lama semenjak saya dan teman-teman mulai berdiskusi tentang penggolongan berdasarkan usia. Itu di era 2010-an kita diskusi sangat panjang, dan memang pada akhirnya kesimpulannya ada hal yang harus ditinjau ulang terkait usia, bukan lagi penggolongannya, tapi usia pada golongannya. Karena usia itu, penggolongan berdasarkan usia itu kan berdasarkan hasil riset tahun 70, tahun 60-an. Sedangkan psikologis sekarang sudah berbeda sekali. Itu yang menjadi dasar. Kemudian yang menarik dari praktisi itu adalah pelaksanaan penggolongan berdasarkan usia itu hanya mampu dijalankan oleh mereka yang dari perguruan tinggi pendidikan, karena mereka settle, anggotanya banyak banget, mereka settle sehingga mampu untuk membagi itu. Tapi untuk perguruan tinggi non pendidikan itu sangat tantangan. Untuk mereka survive aja, anggotanya saja sudah sulit amat sangat itu. Dan juga memang ini di tahun 2010 ke atas sudah pernah kejadian bahwa mereka mencoba mempraktekkan ini yang non pendidikan, mempraktekkan penggolongan berdasarkan usia. Ada penegak, Pandega, tapi pada akhirnya Pandeganya habis karena mereka harus, karena gini, di perguruan tinggi ikatan keanggotaan itu juga berkaitan dengan masa mahasiswa, masa kuliahnya sendiri ya. Kan karena kita terikat dengan peraturan direktor, sehingga itu yang menjadi dasar keanggotaan kita. Jadi kalau sudah lulus ya hak keanggotaannya di gugus depan yang bernaung di perguruan tinggi mau tidak mau harus dihentikan.
kalau mau dilanjutkan di gugus depan lain yang mungkin sifatnya teritorial. Ini menariknya di situ. Ini yang tantangannya. Yang kedua adalah perlu diketahui bahwa terjadinya Pandega di perguruan tinggi itu adalah kan bukan serta-merta, tapi ada proses panjang di mana di awalnya adalah keputusan bersama antara Dirjen Dikti dan juga Pramuka. Kuarnas menyatakan bahwa ada perguruan tinggi membentuk sebuah gugus depan yang bersifat semi dewasa. Kalau saya menyebut Pandega kan peralihan antara remaja menuju dewasa, semi dewasa. Belum dibilang dewasa juga. Makanya di situ dibentuk karakternya, sehingga muncullah beberapa perguruan tinggi yang memiliki gugus depan. Salah satunya Raja Diponegoro, UGM, ITS dan awal-awal. Dan yang spesial di Raja Diponegoro itu penggolongan yang sekarang terjadi itu Muda Madya Bakti adalah salah satu dari upaya kita untuk jalan tengah untuk menyiasati itu. Masuk ini kan belum usia Pandega ini. Lah mau nunggunya seperti apa? Kan nggak mungkin penugasan, bosen kan ini selama hampir, kalau dulu kita mau menjadi Pandega 3 tahun. 3 tahun. Untuk menjadi Pandega Bakti 3 tahun. Lah prosesnya untuk menjadi muda itu kurang lebih 1 tahun sampai LPK. Setelah LPK nanti kita mengumpulkan KUM di Madya. Itu kurang lebih 3 tahun. Kalau 3 tahun itu kurang lebih kan kita sudah mendekati usia Pandega dan mendekati skripsi. Tapi memang prosesnya kita berusaha untuk menjembatani antara realita yang ada di lapangan dan juga aturan yang ada di Kuarnas. Muncullah penggolongan berdasarkan golongan yang ada sekarang di penjenjangan bahasanya di Raja Diponegoro. Itu yang menariknya di Raja Diponegoro terkait penggolongan. Tapi memang itu diskusi yang sangat menarik. Kayaknya perlu sesi khusus untuk diskusi tentang itu. Dan nggak akan selesai seperti karena dari dulu. Di Pramuka berarti harapannya setelah ini mungkin ada teman-teman di Dewan Kerja juga memunculkan diskusi tentang Pramuka Perti yang arahnya mau seperti apa. Karena memang kita harus berbicara tentang realita gugus depan, tapi juga aturan yang harus dijalankan. Ini harus ada diskusi yang ke depan gitu. Ini mumpung ada ketua dewan, ada dari Dewan Kerja, diskusinya enak ini nanti ke depan. Nah, kalau dari POV ketua dewan gitu ya kan. Hampir sama tadi yang disampaikan sama Kak Rizka ya, sama juga Kak Ulin. Stigma mahasiswa sekarang khususnya Gen Z sendiri ya, itu kan berbeda. Rata-rata misalkan saya dulu masuk Undip itu udah mikir kalau di perguruan tinggi kan ada namanya Pandega. Nah, udah mau masuk Pandega nih, tapi waktu lihat pedomannya kok dari sisi umur usia saya belum cukup. Tapi kalau misalkan dihitung-hitung lagi, masa saya harus ikut usia Pandega ketika kuliah saya di tahun keempat, terus saya nggak lulus dong. Nah, itu yang nantinya akan menjadi momok tersendiri buat pramuka khususnya di perguruan tinggi. Kalau misalkan masa harus nunggu tahun-tahun keempat dan sekian tahun-tahun akhir untuk menjadi Pandega. Maka dari itu seperti yang disampaikan sama Kak Ulin juga, kita ada jalan tengahnya untuk menjembatani hal tersebut, dan kita juga tentunya harus mengakselerasikan atau menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada gitu. Perkembangan usia juga, kalau dulu mungkin Gen X, Gen milenial dan kan mungkin masih sering rata-rata juga setahu saya usia saya segitu umur untuk masuk baik itu SD SMA itu cukup agak tinggi, misalkan 7 tahun baru masuk SD, sedangkan sekarang kuliah rata-rata 18. Betul. 18, 19. Saya aja 16 udah masuk kuliah dulu. Nah, itu kan yang menjadi tantangan tersendiri sih mungkin itu. Sebetulnya berarti positif negatif ya dari segi pembagian usia ini bisa jadi keuntungan dan juga kelebihan untuk kita pramuka di perguruan tinggi. Tinggal bagaimana eksekusinya setiap perguruan tinggi untuk mengatasi hal tersebut ya. Oke, kalau dilihat dari nyambung lagi nih sama bahasanya Kak Andika soal perbedaan gen milenial sama Gen Z. Meskipun mungkin kita udah masuknya Gen Z sebetulnya. Nah, ini kita semua Gen Z semua kan? Gen Z semua gila. Kalau Gen Z, rata-rata Gen Z yang sekarang itu kan terkenal dengan transaksionalnya ya Kak? Betul. Lebih ke mereka akan mau ketika mereka tahu apa yang akan mereka dapatkan. Terus apalagi kalau memang itu menimbulkan keuntungan untuk diri mereka sendiri. Nah, itu yang kadang juga jadi
tantangan, karena di pendidikan saat ini juga kerasa keuntungannya itu nggak yang bisa instan, khususnya juga pramuka gitu kan. Iya. Kita bisa merasakan keuntungannya nggak yang bisa langsung instan Itu oh kan dapet gitu. Cara untuk apa ya, membrandingnya biar teman-teman yang Gen Z ini jadi mau gitu untuk masuk pramuka, gimana kira-kira? Kalau saya ya, kalau saya cara brandingnya itu nge-up terus di Instagram sih. Iya. Bagaimana keseharian saya di pramuka gitu. Karena teman-teman saya ya, yang deket tuh taunya kalau pramuka ya cuman tali temali, Betul. yang panas-panasan, yang pokoknya yang dimarah-marahin gitu kan. Tapi itu beda lagi kalau teman-teman melihat story saya gitu. Kok kayaknya kalau kamu Seru pramuka tuh banget seru gitu. banget Riz, kayak gitu. Ada selam, kok ada ke Jakarta, ada kemana-mana kayak jalan-jalan terus Iya. gitu. Kayak jarang yang panas-panasan gitu. Nah sebenarnya tuh pramuka kan luas, tapi tergantung individunya mau mengeksplor atau tidak gitu. Kalau maunya cuma di dalam sangkar nih, nggak mau mengeksplor ya, taunya gitu-itu aja. Nah, kalau mau mengeksplor, kita mau menerima informasi, mencari informasi, pasti tuh kita bener-bener wah pramuka nggak bisa ditinggalin nih. Kalau mau tuh saya juga pengennya pramuka terus nggak usah kerja gitu. Betul. Menjadi Tapi anggota nggak muda boleh kayak terus. gitu. Nggak boleh kayak Bisa gitu. bisa kerja di pramuka bisa. Tapi menjadi anggota muda dan bekerja menjadi anggota dewasa itu Beda. berbeda. Nanti bisa dilihat lah ya perbedaannya. Oke, gitu ya. Jadi lewat cara ya salah satunya nge-up keseruan-keseruan Iya, di keseruan-keseruan di pramuka. pramuka. Tapi kalau beberapa tuh Gen Z ada yang tetap ngeyel kan. Nggak dipungkiri tuh masih ada yang tanya sebenarnya. Kayak apa sih untungnya? Aku dapat apa sebenarnya sih kalau di pramuka? Karena kan kalau pengembangan diri, pembinaan karakter itu bisa dapat juga di organisasi-organisasi lain ya. Itu kayak kenapa harus pramuka? Nah, kayaknya Kak Ulin udah punya jawabannya dari tadi. Aduh. PR ya. Jadi memang apa ya, lebih masa sekarang itu kan adik-adik lebih banyak yang lebih pragmatis. Aku butuhnya apa, itu yang aku cari gitu. Lebih realistis, pragmatis, dan lebih fokus. Betul. Nah, sekarang adalah tadi memang untuk bagaimana membranding juga mengupgrade semua kegiatan di lingkungan atau di program setiap pramuka. Karena mungkin kita hanya menunjukkan kegiatan-kegiatan yang monoton. Nah, ini yang harus kita kurasi lagi, kita tingkatkan lagi, kemudian kita buat lebih marketing lagi, lebih menjual lagi. Ininya kan jualan kita. Betul. Anak pramuka itu kan jualan kegiatan pramuka, jualan tentang Citra pramuka. kegiatan, tentang citra gitu kan. Kita nanti dibungkus bagaimana cara menjual lebih menarik. Sehingga transaksional itu juga mungkin bukan transaksional yang lebih ke duit, tapi lebih ke pengalaman juga bisa. Kita ketemu siapa dari itu. Mungkin kemarin juga di Rajana sering-sering ketemu Pak Rektor. Betul. Sering komunikasi dengan Pak Rektor. Iya. Itu sebuah privilege. Itu juga bisa dijual karena apa? Kalau mahasiswa biasa untuk bertemu dengan Pak Rektor itu hal yang luar biasa. Iya. Tapi Anda dengan mudahnya bisa ketemu Pak Rektor. Mungkin Mbak Anu juga ada keunggulan, bisa ketemu Bu Wali. Nah, itu bisa dijual, itu bisa dijual itu kan. Mereka ternyata kalau kita di pramuka bisa dulu nembus ke sana. Pejabat-pejabat kita bisa nembus gitu loh. Sehingga mereka transaksionalnya ada hal lain selain masalah duit. Ini terlepas duit ya. Ada keuntungan yang kita dapat dari setiap aktivitas di gerakan itu gitu. Ya, mungkin saya mendapatkan pemikirannya di situ dan bisa dieksplor sih, mungkin Rajana, mungkin juga DKC atau pramuka yang lainnya. Lebih dipoles lagi sebenarnya kegiatannya. Dijual ya, lagi. biar Dijual. bisa menjual biar dapat pelanggan. Iya. Ya anggaplah sekarang kita lagi jualan karena memang masanya masa marketing, sosial media sebagai sebuah marketing. Betul, karena memang Gen Z kan sekarang identik banget sama yang namanya internet. Penguasa internet sekarang kan ya umur-umur Gen Z sebelum nanti dikuasai sama Gen Alpha ya. Ya karena dan disitulah peluang kita sebagai orang pramuka yang sebenarnya kita udah punya ciri khas nih. Dilihat dari seragam itu udah ciri khas tersendiri. Belum nantinya tadi yang disampaikan misalkan ada
tepuk-tepuk dan sebagainya, walaupun terkesan udah kayak jadul banget, tapi jika kita bisa kemas dengan branding yang lebih baik, dengan target pasar yang harusnya kita capai atau kita mau, itu bisa lebih bagus. Kayak sekarang trennya ketika misalkan kemarin di Rasana Undip tuh menjadi didokumentasikan menjadi petugas pengaman dalam kegiatan rektor seperti wisuda, penerimaan mahasiswa baru, dan itu trennya juga, insight-nya juga langsung tembus gitu. Kayak banyak yang nanya, itu dari mana ya kakaknya, karena ya kebetulan kita sedang tidak pakai pramuka. Kalau dulu kita pakai seragam jadi ketahuan. Nah sekarang kita nggak pakai, tapi stigma mahasiswa masih minat hal-hal yang seperti itu, dan ternyata yang dapat kesempatan se-privilege itu tuh dari anak-anak pramuka gitu. Atau bahkan kemarin yang sempat cukup menjadi tren baru itu, atau apa ya namanya ya kalau di Instagram itu, apa sih namanya? FYP. FYP terbaru atau ini kan terkait jalur masuk perguruan tinggi yang sekarang bisa di pramuka. Dan itu sampai ribuan, bahkan yang bertanya aja di kita sendiri hampir sehari 100 orang yang bertanya terkait kayak ketertarikan mereka. Jadi sebenarnya peluang atau istilahnya apa ya, potensi pramuka di perguruan tinggi sebenarnya banyak, tinggal bagaimana masing-masing pramuka perguruan tinggi itu mengemasnya agar bisa dikenal luas dan juga bisa diminati oleh calon-calon pramuka perguruan tinggi gitu. Nah ini agak santai dikit, saya penasaran kalau dulu Kak Andika pernah merasa transaksional nggak sih kan sama untuk ikut di pramuka perguruan tinggi sebelum memilih untuk akhirnya standby, terus sekarang malah menjadi ketua Dewan Rasana. Pernah nggak sempat terpikirkan rasa-rasa sebenarnya apa sih yang aku dapatkan di sini itu gitu? Iya sih, betul. Sempet waktu awal-awal masuk itu kan, kebetulan kalau misalkan kita awal masuk khususnya di Rasana Diponegoro sendiri menjadi pandega muda untuk awal Rasana di Klasar, itu kegiatan kita cukup sepi ya. Nah, rata-rata apalagi di bulan-bulan itu cukup dikit kegiatan. Jadinya ada peluang untuk saya waktu itu ikut juga di organisasi yang lain seperti himpunan, bahkan di organisasi daerah kalau saya ada. Nah, itu udah terlanjur di sana juga merasakan kayak habitnya bagaimana, nyamannya berbeda, walaupun benar-benar berbeda nih antara rata-rata organisasi di perguruan tinggi itu bersifat profesional. Nah, kita sedangkan di pramuka masih menjunjung tinggi kekeluargaan. Nah, itu yang menjadi cukup berbeda. Awalnya sih kayak karena tadi ngerasa kayak bosen di pramuka, coba cari yang lain lah, misalkan BEM dan sebagainya. Ternyata ya lebih asik pramuka, ternyata lebih nyaman di pramuka, lebih bisa manggil Mas Mbak ketimbang di sana harus manggilnya Kak Pak gitu kan, udah kerasa banget. Itu sih yang mungkin transaksionalnya kayak gitu. Berarti sekarang sudah merasakan benefitnya sebetulnya ya, makanya bisa dibilang betah di pramuka Undip ya. Amin. Kalau dari Kak Rizka atau Kak Ulin pernah mengalami hal yang serupa nggak? Kalau saya tuh mengikuti kegiatan harus saya mendapatkan sesuatu kayak gitu intinya. Nah, kenapa saya bisa lama di Dewan Kerja gitu? Karena saya tuh banyak banget pengalaman yang gratis, dan itu kayak nggak bisa didapat sama seseorang yang semisal nggak pramuka gitu. Contohnya kayak kemarin selam gitu. Selam itu kan nanti masuknya di sertifikasi A1 scuba diver gitu. Itu kalau kita ikut mandiri itu paling murahnya 10 jutaan. Sedangkan saya di pramuka gratis, 0 gitu. Masuk kolam gratis, naik kapal ke Karimun gratis, semuanya gratis. Itu kan kayak ini privilege nih buat aku kayak gitu. Habis ini banyak yang daftar sekolah nih. Kayaknya masih tahun depan lagi. 5 tahun lagi. Oh, 5 tahun lagi. Wah, bersiap 5 tahun lagi. Berarti yang anak-anak SD ini. Juga banyak teman-teman yang nge-DM, Luris kamu kok ikut selam, berapa biayanya gini. Terus aku bilang 5 juta kayak gitu. Wah, masa mahal banget ya itu? Enggak sih, aku pramuka gratis. Terus lo harus ikut pramuka toh? Enggak sih, nanti bisa, aku bilang kayak gitu kan. Nah, habis itu pernah Raimuna Nasional. Itu juga saya nggak mengeluarkan sama sekali. Itu kan aduh, keren sih gitu, Kota Semarang membiayai kegiatan anak-anak pramuka gitu. Ketemu pramuka se-Indonesia juga kan Kak ya. Terus bertemu sama pimpinan-pimpinan kota gitu. Itu kan ada kayak ilmu yang apa ya? Ilmu yang harus kita pelajari gitu loh. Kayak kita bertemu pimpinan-pimpinan kan kayak
harus duduknya gimana, Betul. kalau ngasihkan makanan gimana gitu. Padahal kayak gitu tuh juga sangat penting ternyata gitu. Pas awal-awal saya juga bingung harus ngasihnya gimana, terus posisinya harus gimana gitu. Setelah saya di Dewan Kerja, hal kayak gitu tuh banyak belajar. Oke. Kalau dari Kak Ulin kayaknya enggak ya. Kalau Bukan transaksional kayaknya di masa itu belum terlalu transaksional banget ya. Kita lebih ke suka ya suka gitu. Kita datang suka dan ada kegiatan ya karena memang basisnya adalah rasa suka sehingga mereka menjalankannya dengan gembira gitu kan, dengan senang gitu. Tapi yang menarik di Rajana Bojonegoro selain kegiatannya dan juga pola asuhnya, ya salah satunya adalah pola hubungan kita dengan alumni Purnasisya dalam hal ini gitu kan. Kita lebih akrab, lebih dekat, bahkan bisa dengan mudah ke kampus kalau itu memang Purnasisya biasa undang Bu, Pak, dosen, Mas, Mbak, Yang lain manggilnya Pak Bu, kita Mas Mbak. Mas, Mbak gitu. Bahkan ada beberapa yang mungkin di menjabat di rektorat kita bisa membutuhkan hal sesuatu, tinggal kita hubungi, kita bisa ke sana gitu. Mas Andika mesti Orang dalam ini. merasakan hal seperti itu. Ya itu salah satu keunggulan kita di organisasi dan terutama di Rajana Diponegoro seperti itu. Itu yang ya kalau yang hal-hal yang di luar struktural seperti itu ya mungkin kalau dulu kita masih di era-era PKM Joglo di bawah ya setiap malam ada kakak-kakak yang main, ada siapa yang kumpul di situ kita diajak ngobrol, diajak makan, diajak pola hubungan itulah yang membuat kita ya kembali lagi rasa kekeluargaannya cukup kental banget ketimbang dinamika persaingannya. organisasi yang lain. Kalau mungkin di organisasi ada persaingan, wah jadi ketua itu harus seperti ini, harus seperti ini, harus menjatuhkan. Ada target. Di sini enggak, di sini kita sepakati siapa, lah aku kurangnya seperti ini, lah kamu bisa seperti ini, enggak disepakati bersama. Itu mungkin keunggulannya di pramuka dalam khusus dan umum, kalau di khususnya di Rajana Bojonegoro itu. Oke, berarti kurang lebihnya sebetulnya pramuka di perguruan tinggi, nggak pramuka di perguruan tinggi, pramuka aja gitu. Secara umum juga kasih banyak hal ya ke kita. Cuma tinggal kita sebagai individunya pinter-pinter nyari apa Peluang yang kita itu. inginkan Betul. itu, kesempatan itu. Karena tadi dilihat juga nggak banyak juga kan pramuka-pramuka yang ikut scuba Iya. drive inilah scuba dan lain-lain. Maaf lidahnya agak ini ya. Terus juga nggak semua pramuka yang bisa ketemu rektor, meskipun kita juga berpramuka dalam satu organisasi, nggak semua orang juga bisa mudah ketemu Betul. rektor Iya, kan. Itulah tinggal pentingnya kita mencari pengalaman dan peluang kesempatan itu gitu. Seru guys ya, sebetulnya Seru banget. kita sambil promosi sebetulnya pramuka itu menyenangkan. Sangat Menyenangkan sekali. sangat menyenangkan. Apalagi kalau ada yang jodohnya di pramuka. Amat sangat menyenangkan. Untungnya saya tidak. Oke, kita lanjut. Kalau dilihat dari manfaatnya itu sebetulnya kan memang banyak, tapi tadi kilas balik sedikit obrolan juga banyak juga ya tantangannya, apalagi menghadapi Gen-Z ini yang sifatnya itu udah agak macem-macem, unik-unik. Meskipun lebih unik Gen Alpha mungkin ya, tapi Gen Z juga udah mulai unik nih, apalagi Gen Z yang sekarang. Kalau dilihat mungkin di pramuka perguruan tinggi, lalu juga pramuka seperti Dewan Kerja, dan dari sisi orang dewasanya itu ada nggak sih tantangan yang benar-benar kerasa di banyak, pramuka, apalagi di pramuka perguruan tinggi? Ya, banyak sih kalau misalkan tantangan, khususnya kita sendiri yang memang menjadi yang ngurus organisasi itu kerasa banget. Misalkan yang pernah disampaikan juga sama Kak Ulin, stigma mahasiswa sekarang itu cukup berbeda, karena mereka masih melihat kayak pramuka di perguruan tinggi itu paling kema-kema, tepuk-tepuk, tali temali, padahal lebih dari itu gitu. Dan itu yang sulit, mungkin kita ubah itu masih sulit, apalagi mereka sendiri ketika masuk ke perguruan tinggi, golongannya juga Gen Z, mereka akan lebih berfokus ke akademik gitu. Dan kayak ini saya organisasi cuma buat ikut-ikutan aja, jadinya kadang mungkin memilih organisasi yang sifatnya ada kontraknya, seperti BEM atau himpunan yang lebih populer juga, karena sekarang BEM sama himpunan mungkin lebih populer ya.
dibanding organisasi seperti pramuka atau bahkan pecinta alam juga sekarang sudah cukup sedikit gitu peminatnya gitu. Nah itu yang menjadi tantangan tersendiri untuk kita selaku yang mengurus pramuka di perguruan tinggi itu agak kewalahan. Ini bagaimana sih cara menarik mahasiswa dengan stigma yang mereka sendiri sudah berbeda. Bahkan gap 1 tahun aja udah kerasa gitu. Misalkan angkatan yang dulu sebelum corona dengan angkatan yang setelah corona itu langsung kerasa banget nih Mbak. Kayak dari sisi cara berpikirnya, dari sisi sudut pandang dia terhadap pramuka di perguruan tinggi itu udah berasa banget. Padahal dulunya awalnya rata-rata pradana gitu, tapi waktu masuk ke perguruan tinggi, udah capek di pramuka gitu. Nah itu yang menjadi tantangan utama sebenarnya. Ya itu sering dibicarakan ya kan, jadi bahasan karena kita kadang beberapa mahasiswa udah sebenarnya udah cukup bosan atau bisa jadi lelah di pramuka karena stigmanya juga kan pramuka banyak kegiatan yang di luar, banyak kegiatan yang butuh tenaga ekstra gitu memang. Nah, kalau dari sisi Kak Rizka sendiri, apalagi Gen Z sekarang tuh kayak lebih suka rebahan aja lah, ngapain sih keluar rumah, kuliah nongkrong pulang. Mending scroll TikTok aja lah daripada ngapain sih kayak gitu kan, keluar kayak gitu. Tantangannya kayaknya semua kampus tuh sama ya sekarang tuh, menurun minat terhadap kayaknya nggak cuma pramuka sih, semua organisasi. Betul. Karena pandangannya sekarang tuh mereka sudah kayak aku mau kerja apa besok. Jadi tuh pas kuliah tuh udah akademik, magang kayak gitu, magang, terus ya udah kerja. Jadi kayak organisasi tuh di pikiran mereka tuh sudah nggak penting, nggak relevan gitu. Padahal kan organisasi itu sangat penting, gimana kita melatih berbicara, soft skill, problem solving kayak gitu sih. Nah itu kalau dilihat dari animonya sebetulnya untuk animo mahasiswa yang masuk UKM atau organisasi udah semakin menipis, nggak cuma dirasakan di pramuka ya sebetulnya, di BEMAS, terus HIMA, terus juga organisasi-organisasi lain itu juga cukup kerasa karena mahasiswa sekarang lebih banyaknya ya balik tadi fokusnya untuk prospek kedepannya tanpa melihat sebetulnya organisasi juga penting karena untuk membangun basic dasar dunia kerja nanti. Semester 1 udah ngurusi bab 1. Itu udah serius banget ya. Nah kalau dari Kak Ulit tadi sudah agak gitu, ada apa nih? Ya memang tantangan gitu bagi kita yang saya pribadi menghadapi adik-adik yang sekarang itu, lebih kita juga harus belajar lagi gitu. Kita upgrade ilmu lagi, bagaimana menghadapi mereka, bagaimana cara pola hubungan kita dengan mereka. Itu memang yang harus di-upgrade. Untuk saya pribadi itu selalu kita upgrade agar kita ngerti maunya seperti apa. Walaupun ya memang karakteristiknya mereka ya bukan stigma ya, tapi gambaran mereka dalam masyarakat itu ya seindah sosial media. Mereka menjadi influencer, duitnya banyak, kemudian cepet, nggak harus kerja keras, nggak harus, kayaknya enak gitu, nggak harus santai tapi dapat duit banyak. Itu kayaknya gambaran mereka keindahan sosial media. Tapi kan kita juga harus menyadari bersama realita memang tidak seindah sosial media kan gitu kan. Itu yang harus kita sadari bersama dan kita pelajari bersama untuk menyadarkan mereka juga gitu. Kenapa mereka malas beraktivitas? Karena mereka kan dihibur sama sosial media. Begitu buka gadget, mereka sudah ketemu sosial media, ketemu dengan influencer idola mereka. Kadang-kadang mereka nggak pengen mereka belum pernah ke Jepang, tapi influencer mereka anggaplah sudah pernah gitu kan. Mereka seperti itu kadang-kadang. Mungkin ya nanti ada kalanya pada saat tertentu mereka akan pada titik bahwa ternyata butuh nih satu hal yang ada di organisasi gitu. Ada nih realita yang harus mereka hadapi. Ya tapi tetap kita pendekatan tetap harus upgrade agar mereka ini lu aslinya. Ya betul sih. Solusinya sih itu. Misalnya kita harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Inovasi kegiatan kita yang harus kita buat itu juga harus sesuai, nggak bisa yang dari dulu. Walaupun seringkali kalau di pramuka itu bukan minusnya, tapi budayanya itu kegiatan dari dulu
turun temurun terus gitu. Nah itu yang harus kita sesuaikan, apakah kegiatan tersebut masih relevan dengan kondisi yang ada sekarang, sama komunikasi tadi. Ketika kita tahu bahwa pramuka perguruan tinggi ini tidak seperti yang dibayangkan, nah bagaimana cara kita untuk mengkomunikasikan hal tersebut. Oke, berarti caranya salah satunya dengan nanya ya, maunya apa. Cuma Iya. kadang kan Gen Z masalahnya adalah ekspektasinya tinggi, cuma buat bilang maunya apa itu susah Gak berani. banget, nggak berani ya itu. Masalahnya itu yang di situ Itu kan. yang Betul, ya, perlu itu. dipelajari. Nah, itu kadang akhirnya kita untuk mencari solusinya juga cukup sulit ya. Dan Gen Z kan harus kayak dielus-elus gitu loh. Kita nggak bisa kayak membentak, itu nggak bisa ya kalau Gen Z. Harus dielus-elus, ayo diayomi gitu. Jadi itu mereka merasa nyaman. Betul, sekarang Karena kan Gen Z kan yang dicari nyaman dulu nggak sih betul, sekarang? pedomannya mental health matter gitu. Betul. Motor. Jadi, mental health itu yang utama demi kelancaran kehidupan kita kalau Gen Z rata-rata. Tapi ini kalau ada yang tersinggung nanti bisa di pip gitu. Nanti bibinya aja kata itu ya. Karena kalau denger singgung langsung aja. Bukan kita ya. Editornya siap nanti kan editornya. Oke, terakhir nih ya sebelum menutup sesi podcast. Dari kakak-kakak ada yang masih muda, sudah beranjak dewasa, sudah yang anggota dewasa. Pesan dan harapannya apa sih untuk pramuka khususnya di perguruan tinggi? Dari yang mana dulu ini? Yang Dari dewasa? yang paling Dewasa. berpengalaman dulu. Betul. Gen Z awal. Gen Z awal, milenial. Milenial nggak sih lu? Setengah Ya, milenial. ya itulah. Ya mungkin kalau untuk kita di pramuka perguruan tinggi, PR-nya adalah bagaimana kita tetap up to date terhadap lingkungan, kondisi masyarakat, lingkungan mahasiswa juga, dan juga secara umum juga gerakan pramuka juga perlu up to date juga terhadap aktivitas yang ada. Bukan hanya kegiatan, tapi memang di beberapa dasar beberapa struktur masalah yang harusnya diupdate gitu kan. Salah satunya yang tadi tak sebut adalah usia golongan itu memang sudah saatnya ada kajian ulang untuk mengupgrade-nya lagi sehingga mampu mewadahi apa yang ada sekarang gitu. Kalau kegiatan mungkin bisa lah kita dinamikanya karena kegiatan kan cukup longgar ya untuk diberi ruang, tapi untuk yang basic dan berkaitan dengan peraturan kayaknya perlu dikaji ulang untuk update. Kalau untuk perguruan tinggi mungkin juga kegiatannya juga harus bagaimana bisa Gen Z kok Gen Z sih? Gen apa juga bisa menerima dan mereka akhirnya mau bahwa aku butuh ini. Piknik, ayo. Banyakin piknik. Banyakin piknik nggak apa-apa. Oke, banyakin piknik tapi butuh pendanaan yang banyak kalau kayak gitu ya. Nah itu, piknik kan nggak harus jauh-jauh. Di belakang situ ada hijau-hijau nggak bisa. Iya bener. Di Bukit Undip Gelar kita bisa piknik bersama. Asal jangan malam-malam ya, atau siang-siang panas. Kalau dari Kak Rizka, Hmm, pesan Kak. dan harapannya gitu. Harapannya pesannya buat temen-temen nih yang bingung kayak ikut pramuka nggak ya, mau lanjut pramuka nggak ya di perguruan tinggi gitu. Saran saya ikut. Kenapa kok ikut? Karena pramuka itu kalian tidak akan salah pilih. Benar. Tapi yang penting kalian mau mencoba, mau merambah, mau mencari informasi, itu yang paling penting. Karena mencoba aja itu udah separuh dari keberhasilan. Apalagi kita berani mencoba itu udah separuh dari keberhasilan. Apalagi udah mencoba, udah menyelami, kita benar-benar nanti akan mendapatkan, oh ini toh hasilnya gitu. Karena kalau kita berproses itu nggak bisa hari ini dapat hasil, nggak bisa. Kalau kita mau berproses, hasilnya nanti pasti akan kelihatan gitu. Kesempatan itu mungkin datangnya 1, 2, 3 kali. Tapi kalau kita mau mencari kesempatan itu 1000 kali pasti akan datang gitu. Pesannya adalah kita harus tetap mencoba. intinya jangan takut untuk mencoba dan jangan kalut sama stigma-stigma yang sudah ada. Nah, kalau dari Kak Andika? Kalau dari saya sendiri sih, kalau misalkan ditanya gitu, pramuka di perguruan tinggi itu worth it atau enggak, mungkin jawaban yang bisa saya katakan sekarang, worth it. Karena benar-benar kalau misalkan kita bisa, sekecil nyaman di dalamnya,
kita pasti akan merasakan seberapa besar manfaat itu di pramuka itu sendiri. Jadi kalau pesannya buat teman-teman, buat adik-adik juga kan yang mungkin nantinya Calon-calon jadi maba mahasiswa. ya. Apalagi ini Undip ya. Ayo maba Undip. Unisula aja. Cuma kan nggak seperti yang bilang sama Kak Rizka, nggak rugi masuk pramuka. Banyak peluang atau privilege yang nantinya teman-teman bisa dapatkan, banyak kesempatan yang mungkin mahasiswa umum biasa itu nggak dapat gitu, tapi kita dapat gitu. Terlalu banyak juga hal-hal yang bisa kita ulik lebih dalam di pramuka perguruan tinggi. Nah, untuk kita rasakan nanti manfaatnya di masyarakat. Termasuk jodoh gitu maksudnya. Belakangan itu Kak. Belakangan aja. Nah, seperti ada yang bilang Kak Rizka, kalau ada kesempatan, ada apalagi kita mau mencoba kesempatan, mungkin 1000 kesempatan ada. Apalagi kan pramuka di Undip itu kan berada di Kota Semarang ya. Kota Semarang itu pramukanya tuh sudah yang tertata rapi gitu loh. Jadi teman-teman tuh kalau udah di Kota Semarang, banyak banget kegiatan pramuka di Kota Semarang. Jadi nggak bakal nyesel gitu. Jadi wajib nih Kak, yang pramuka Kota Semarang harus ikut pramuka Iya, di betul. perguruan tinggi Atau masing-masing. yang mau berdomisili Iya. di Semarang. Apalagi yang Berarti harus mabanya Undip nih, nah harus masuk ke sana. Atau calon-calon mahasiswa yang masih SMA bisa itu ditarget. Betul betul. Siapa tahu udah langsung, aku maunya Unisula, aku maunya Undip. Nah, Soalnya bisa ada tahu kan pramukanya yang ini. kelas 10, kelas 11, aku mau masuk Undip jalur pramuka. Jadi aktif dulu di pramuka SMA, masuk Undip nanti jalur pramuka. Dulu tuh saya kan daftar SNMPTN, dulu kan masih SMA Iya. ya. Benar. Saya ngajuin ke Undip. Saya tuh tujuannya bukan karena prodinya, tapi karena pramukanya. Serius. Aduh terharu. Aku Kayak- Sekeren itu pramuka. Terharu. Karena memang apa ya? Kalau udah suka pramuka tuh kayak saya mencarinya yang emang ambalan pangkalannya yang bagus pramukanya gitu kan. Betul. Tapi takdir membawa yang lain gitu. Saya berada di kampus yang lain gitu. Saya Dan- juga Tapi sangat nggak kalah seru kan? nggak kalah seru gitu. Salah satu yang paling aktif di perguruan tingginya. Iya. Terus kayak sekarang kan sudah ada jalur yang khusus pramuka ya. Aku kayak kenapa nggak dari dulu sih gitu. Agak gemes kenapa nggak dari dulu sih gitu. Tapi belum tentu dengan di Undip membawa Kak Rizka menjadi dewan kerja Kota Oh, iya. Semarang Betul. juga. Semuanya ada hikmahnya. Betul, ya kan dengan pengalaman yang ada. Pada intinya sebetulnya pramuka itu memberikan banyak pengalaman Iya. ya, Betul. Kak. Dari Betul. obrolan kita hari ini. Tinggal bagaimana kita mencari peluang dan juga kesempatan untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman tersebut. Iya. Sebenarnya pengalamannya juga nggak jauh beda ya sama organisasi-organisasi yang lain. Basicnya sama, semuanya prakteknya sama, tinggal karakteristik dan pengembangannya masing-masing. Tapi secara basic sama semuanya. Oke, gitu guys. Jadi buat kakak-kakak sekalian yang lagi nonton podcast ini, Iya. yang masih SMA, siapa tahu sudah mulai merencanakan, mentarget, di Semarang ada pramuka mana aja nih. Terus saya mau masuk universitas mana, mulai dicari Instagramnya gitu kan. Paling kan Siapa Genji tahu. gampang tuh kalau nyari-nyari Sekarang kan informasi. sudah internet zamannya sudah sangat mudah ya kan. Jadi kurang lebihnya gitu guys, kakak-kakak sekalian, kita guys aja ya karena kan ini masuknya podcast YouTube kan. Gitu kakak-kakak sekalian, kurang lebihnya kalau pramuka di perguruan tinggi itu masih menyenangkan, enggak Masih. membosankan. Masih. Sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan karena jelas berbeda juga ya dengan jenjang yang sebelumnya dibandingkan Ada hal yang menarik lagi. yang Yang nggak sebetulnya menarik tapi nggak kelihatan aja Belum dari luar. kelihatan. Jangan diceritain dulu, biar masuk dulu. Masuk dulu aja gitu Masuk kan. dulu aja ke perguruan tinggi. Kalau khusus Undip ya Undip, atau yang lain pasti masing-masing punya Ciri khas istimewanya. semuanya masing-masing. Nah, gitu. Kakak-kakak sekalian, karena kayaknya juga sudah semakin sore. Seru juga. Berapa jam ini ini masih kita banyak ya? bahasan yang perlu dibahas ya Seru, tentang seru, pramuka ya, di seru. perguruan tinggi itu cukup kompleks. Iya. Siap 10 dinamikanya. episode berikutnya siap. Aduh. Apakah kita episode berikutnya akan membahas ini lagi? Kalau membahas dinamika perguruan tinggi itu nggak ada habisnya. Oh Karena iya. Seru. Iya, betul. kita bermahasiswa, kita sebagai mahasiswa juga sudah Sering kali ini ya bertukar. sudah sering berdinamika dan pola pikirnya juga sudah berubah. Jadi Iya. kita ketika membahas dinamika sebagai mahasiswa, sebagai pramuka di perguruan tinggi itu Gak ada habisnya. nggak ada habisnya. Bahkan dari yang tahunnya sebelum sampai sekarang itu juga masih
Masih Jadi topik relevan gitu. untuk beberapa topik masih bisa didiskusikan karena memang itu diskusi yang cukup lama dan cukup seru dan masih belum bisa dirumuskan solusinya. Jadi memang harusnya didiskusikan terus karena memang salah satu basic dari pramuka perguruan tinggi ya berdiskusi dan mengkritisi gitu kan. Oke guys, kakak-kakak kita nantikan siapa tahu ada episode berikutnya topiknya lebih menarik lagi, lebih dalam lagi. Kurang lebihnya itu ya kakak-kakak, terima kasih atas kesempatannya, atas waktunya, Terima sudah kasih, sharing-sharing Kak. tentang pengalamannya di pramuka perguruan tinggi, juga sharing-sharing tentang sudut pandangnya masing-masing. Ini kan sesuai, ada rentang usianya masing-masing gitu. Nggak jauh lah. Nggak Nggak jauh. Tapi Saya masih pengalamannya 17. berbeda. Saya masih 17. Tapi Pak. pengalamannya berbeda. Betul. Gitu, ya. Oke, itu aja kakak sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam pramuka. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam.